baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Saya memberi info, sampai saat ini belum ada info dari pihak terkait. Saya tidak tahu seperti apa. Yang jelas pesawat ini sudah siap untuk terbang, peralatan lengkap semua, instrumen, radio semua komplit. Cuma belum saya pasang karena nanti takut hilang. Ya, itu saudara-saudara. Jadi yang menunggu pesawat ini untuk terbang itu bukan saudara-saudaraku di Indonesia saja semua. Anggota EA Group di Argentina, EA Group di Rusia, EA Group di Rusia, di Australia, di Amerika juga menunggu ini. Kejelasannya ini kapan mau diterbangkan. Seperti saya ini repot saudara, mau saya terbangkan sendiri di bawah waduk situ. Nanti saya melanggar hukum juga, kena denda juga, karena ini pesawat bukan pesawat 115 kilo yang tidak memerlukan itu. Lebih dari itu memerlukan banyak sekali, termasuk sertifikasi dan uji kelayakan. Jadi saudara-saudaraku yang masih awam tentang prototipe pesawat, bahwa pesawat ini memerlukan izin, memerlukan sertifikasi dan banyak. Ibaratnya motor dari dealer itu kalau masih kosong, mana bisa dipakai untuk di jalan raya. Untuk pulang diberi surat perjalanan itu ya, tapi untuk digunakan hari-hari untuk berjalan ke sana sini tidak akan bisa, karena akan ditangkap oleh pihak terkait, yaitu Bapak Polisi. Seperti juga pesawat, ya, pesawat ketentuan FAA, pesawat bobot maksimum take off and landing 70 kilo maksimal, atau maksimal take off and landing 115 kilo itu bebas saudara. Jadi tidak memerlukan izin, lisensi dan buahnya lagi tidak perlu. Terbang saja. Lebih dari itu memerlukan. Itu adalah peraturan dari FAA, penerbangan di dunia sana. Termasuk kita merancang pesawat ini juga kita mengikut prosedur dari sana, bukan sembarangan, tidak ngawur ya saudara-saudara. Kita terhubung dengan anggota EAA di dunia sana. Jadi semua kita hitung, saya yang menghitung dan saya konsultasikan di sana, dan semua saya nyatakan fit, siap dan sempurna, dan anggota EAA juga sana mengecek semua sudah oke, sudah siap untuk diterbangkan. Cuma yang di sini belum ada tindak lanjuti. Jadi untuk pihak terkait Pak, mohon segera ditindaklanjuti karena ini adalah karya yang luar biasa. Jarang orang yang bereksperimen menghabiskan dana yang banyak sekali, jarang. Yang ada di negara-negara kita kebanyakan pesawat eksperimen berat lepas landas maksimum 115 kilo, itu memang bisa langsung diterbangkan. Lebih dari itu tidak boleh. Itu kalau diterbangkan saat ini, jika saya terbangkan sudah tentu melanggar undang-undang peraturan di dunia, juga di Indonesia sudah pasti. Nanti saya kena hukum lagi, kena denda lagi. Nah, repotnya saya di sini. Jadi karya saya ini mutlak nanti untuk negara Pak, ya. Dari dulu saya sudah berbincang, saya sudah membeli vlog bahwa saya merancang sebuah prototipe pesawat sekali, hasilnya nanti untuk negara, dan intinya kebanggaan untuk warga negara Indonesia terutama. Jadi mohon segera ditindaklanjuti karena ini adalah karya yang luar biasa Pak. Ini melibatkan banyak negara, 4 negara. Jadi mohon, walaupun lama tidak masalah, kontak saya Pak. Nah, bagaimana kelanjutannya ini? Jadi selama ini saya tidak ada info lagi dari pihak terkait, jadi saya juga
bingung, ini pesawat sudah siap Pak. Versi saya dan versi EAA cuma diem saja. Nah, andai kan ini cepat direspon atau komunikasi dengan saya pun tidak gelisah seperti ini. Jadi di sini saya tiap hari ditanyain orang, ya maklum orang non eksperimental, kapan terbang, saya pun jawab masih menunggu izin. Saya bilang kayak kadang orang lalu lalang sana sini bertanya seperti itu, jadi saya jawab masih menunggu izin. Kadang sampai kecapean saya ditanyain orang-orang seperti itu. Ya tidak masalah karena itu kan di luar pengetahuan dia. Jadi intinya cuma saya ingin seperti tindak lanjut bagaimana melakukan seperti itu. Sedangkan pesawat ini sudah siap untuk lepas landas. Kasihan pesawat yang diboyong sana sini untuk mencari verifikasi oleh pihak terkait. Dulu di Ciamis ini hampir 1 tahun saudara-saudara menunggu, tidak ada kejelasan. Terus saya dalam hati saya ingin mungkin di Jawa Timur lebih baik. Ya ternyata belum juga ada info kelanjutannya. Jadi saya ini membuat sains dan teknologi ya saudara-saudara, menciptakan sebuah teknologi. Jadi negara harus ikut mendukung sebetulnya, bukan membuat kerusakan di bumi, tidak. Kita membuat sains dan teknologi. Jadi di Indonesia ada pabrik pesawat besar seperti PT DI dan kelas eksperimental seperti saya, itu membanggakan sekali nanti kalau sudah sukses terbang, membanggakan sekali buat kita rakyat Indonesia gitu. Jadi intinya saya membuat vlog ini memberi mengetuk hati bapak-bapak di bidang terkait. Mohon segera ditindaklanjuti ataupun kabari saya bagaimana sampai mana lanjutannya. Jadi seperti itu, biar hati saya tidak gelisah. Saya capek ditanyain orang sana sini, kapan terbang. Seperti itu Pak. Jadi mohon pahami orang-orang seperti saya dan orang area di sekitar kita ini, karena masih awam tentang pesawat eksperimental. Jadi dia ini belum paham kalau pesawat ini memerlukan ibarat sepeda motor itu BPKB, STN dan plat nomor, itu belum paham di situ. Jadi itu bapak-bapak ya, mohon segera kabari saya pengurusannya sampai mana atau bagaimana biar saya ini ada apa itu namanya, ada kepastian seperti itu. Kalau diem terus kayak gini saya juga bingung Pak. Saya mau terbangkan sendiri nanti ditangkap, dihukum dan didenda. Tidak saya terbangkan nongkrong kayak gini saya juga bingung sendiri juga. Ingat pembiayaannya juga. Kalau pembiayaannya diingat-ingat ini saya bisa stres Pak, besar sekali. Saya berusaha untuk melupakan biayanya, cuma ya bagaimana, tak kirain bukan seperti ini, tak kirain siap langsung dikelayakan sertifikasi dan terbang seperti itu pikiran saya dulu. Tapi ya tidak apa-apa, namanya juga bagaimana ya, itu saja ya Pak. Intinya saya berikan motivasi untuk saya di WA atau kemana, biar saya ini ada kepastian tentang pesawat ini, ada kepastian. Jadi masih ada harapan. Kalau tidak ada harapan, terus bagaimana mau diapain seperti ini?
Saya pun repotnya di sini, mau saya terbangkan sendiri, nanti ditangkap, didenda. Seperti orang menerbangkan balon, itu dendanya ngeri. Apalagi pesawat seperti ini. Ini sekali pesawat terbang, sekali diterbangkan ini ketinggian harus sesuai ketentuan FAA atau EAA grup sana, harus maksimal 10 kaki. Jadi nanti kalau miskomunikasi dengan penerbangan lain, jadi apa? Itu ya saudara-saudaraku, bapak-bapak yang bapak-bapak terkait, mohon bagaimana kelanjutannya ini saya perlu verifikasi karena ini adalah susah payah kita merancang seperti ini, sangat susah payah, melibatkan banyak negara dan melibatkan banyak keuangan, itu pikiran dan tenaga ya saudara-saudaraku. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.